tahukah kamu kenapa sih kalau kita masak sayur, sayur itu tidak boleh dimasukkan langsung bersamaan dengan kita memasukkan garam, bumbu ataupun bumbu yang lainnya dalam membuat sayur. Nah, ini ada hubungannya loh dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu sifat koligatif larutan. Mau tahu hubungannya bagaimana? Yuk simak baik-baik video berikut. Halo sahabat Athena, welcome back to our channel Athena Study Center. Berbicara tentang sifat koligatif larutan, kita akan membahas beberapa sifat tentang sifat koligatif larutan. Yang pertama ada sifat koligatif larutan penurunan tekanan uap. Yang kedua ada kenaikan titik didih. Selanjutnya ada penurunan titik beku, dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Nah, ngomong-ngomong soal kenaikan titik didih, ternyata ada yang spesial, ada sesuatu yang unik ketika kita memanaskan air. Air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Namun, ketika air tersebut kita tambahkan padatan terlarut, apapun itu, maka titik didihnya akan mengalami kenaikan. Nah, proses kenaikan titik didih ini disebut sebagai sifat koligatif yang pertama, karena adanya pengaruh ion-ion yang terlarut di dalam suatu larutannya. Nah, ini berhubungan dengan tadi. Kenapa sih kalau kita masak sayuran, sayur tidak boleh kita masukkan bersamaan dengan tambahan bumbu, garam, ataupun yang lainnya? Kenapa kira-kira? Nah, kita tahu bahwa sayur itu memiliki kandungan nutrisi yang kalau terkena panas yang sangat tinggi, maka kandungannya pun akan rusak. Nah, ketika kita membuat sayur kemudian memasukkan garam, kemudian memasukkan bumbu yang lainnya bersamaan dengan sayurnya hingga kemudian terjadi proses pendidihan, maka sebenarnya bukan pada mendidih pada 100 derajat Celcius, melainkan lebih dari 100 derajat Celcius. Kira-kira apa yang terjadi dengan kandungan nutrisinya? Ya, betul sekali. Kandungan nutrisinya akan semakin berkurang karena sebagian besar rusak karena proses pemanasan yang terlalu tinggi. Itulah alasannya kenapa kalau kita masak sayuran sebaiknya proses memberikan bumbu, garam dilakukan terlebih dahulu. Ketika sudah mendidih kemudian masukkan sayurannya dan langsung dimatikan kompornya, sehingga kandungan nutrisi yang ada di sayuran tidak ikut rusak karena tadi proses kenaikan titik didih yang terjadi karena sifat koligatif larutan. Nah, bagaimana cara kita mengukur atau memprediksi berapa kenaikan titik didih yang diperoleh ketika penambahan suatu zat terlarut? Bisa kita gunakan rumus delta TB sama dengan M kali KB. Oke? Tetapi kita juga harus memperhatikan jenis zat terlarutnya. Apakah dia terlarut yang menghasilkan ion-ion atau berupa molekul? Atau kita sering menyebutnya apakah dia merupakan larutan elektrolit atau dia merupakan larutan non-elektrolit. Kalau dia merupakan larutan non-elektrolit, artinya dia tidak membentuk ion di dalam larutannya, sehingga kita tinggal memasukkan saja nilai M molalitas dikalikan dikalikan KB atau tetapan titik beku molalnya, titik didih molalnya. Nah, setelah itu diperoleh perubahan atau kenaikan titik didih yang terjadi akibat penambahan larutan non-elektrolit tersebut. Sedangkan larutan elektrolit, karena dia menghasilkan ion ketika dilarutkan dalam air, maka pengaruhnya pun berbeda. Untuk konsentrasi yang sama antara zat elektrolit dan non-elektrolit, maka pengaruhnya akan jauh lebih besar yang elektrolit. Kenapa? Karena dia akan membentuk ion-ion yang jauh lebih banyak, dan ion-ion tersebut juga ternyata berpengaruh terhadap perubahan titik didih yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita membayangkan ada urea, ada garam dapur adalah elektrolit, sementara urea adalah non-elektrolit, maka ketika konsentrasinya sama, NaCl akan memberikan dampak yang jauh lebih tinggi kenaikannya dibandingkan dengan urea. Bedanya apa untuk menghitungnya? Kita tinggal memberikan faktor Van Hoff di situ, yaitu kita simbolkan I. I sama dengan I sama dengan 1 min N-1 alfa. Nah, N itu adalah jumlah ionnya, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi atau kemampuan suatu zat elektrolit tersebut membentuk suatu ion. Jadi bagaimana rumusnya?
delta TB sama dengan M kali KB kali I. I itu sebagai faktor dari ion-ion yang mempengaruhi proses kenaikan titik didihnya. Seperti itu penjelasan untuk kenaikan titik didih. Nah, selanjutnya sifat kedua yang akan kita bahas adalah penurunan titik beku. Ini lawannya ya. Kalau ternyata air yang semula titik didihnya 100 itu akan bertambah ketika ada zat terlarut, ternyata ketika kita bekukan atau kita padatkan dia juga mengalami perubahan ketika ada tambahan zat terlarut tersebut. Yang semula titik bekunya air adalah 0 derajat Celcius, maka akan turun menjadi minus berapa? Tahukah kamu biasanya buat apa? Nih, buat sahabat Athena sekalian yang biasanya suka makan es puter. Ada yang pernah tahu bagaimana cara membuat es puter? Oke, kalau kalian tahu, es puter itu merupakan cara tradisional masyarakat kita yang digunakan untuk membuat suatu olahan es krim biasanya gitu ya. Nah, es puter itu kita membuat olahan es, jadi isinya adalah bahan-bahan yang memang digunakan, ada pelarut, ada air, ada gula, sehingga diperoleh sensasi rasa manis seperti itu. Kemudian masyarakat kita sangat pintar sekali loh, gimana cara membekukannya tanpa harus membawa kulkas di dalam tong-tong yang dibawa oleh para penjualnya. Kan kalau membawa kulkas repot ya. Nah, ada caranya ternyata ya. Mereka memanfaatkan prinsip penurunan titik beku ini dengan sangat baik. Ya, mereka gunakan es balok es yang besar yang kemudian dipecah-pecah, kemudian di tengahnya diisi panci yang sudah mau akan kita jadikan es puter tadi. Es batu yang sebelah di luarnya, berada di bagian luar pancinya, kita berikan garam dapur. Oke, ketika diberikan garam dapur, apa yang terjadi? Garam dapur akan terlarut dalam es sehingga esnya akan mencair. Mencair itu bukan malah titik didihnya tetap 0, tetapi titik didihnya akan turun menjadi jauh lebih dingin. Nah, titik didih yang menurun dan jauh lebih mendingin ini sehingga mampu membekukan es puter yang ada di tengahnya. Makanya biasanya kalau tukang es puter dia harus memutar-mutar panci penampungannya. Tujuannya apa? Agar proses membekunya itu merata. Karena kita tahu karena serba manual, tapi faktanya juga bisa daripada harus bawa kulkas. Bayangin ya, bawa kulkas gimana beratnya itu. Oke, nah penurunan titik beku ini bagaimana cara kita memprediksinya berapa titik beku yang bakal diperoleh ketika kita menambahkan sesuatu zat terlarut? Rumusnya hampir sama dengan kenaikan titik didih. Untuk penurunan titik beku kita menggunakan delta TF. Delta TF sama dengan M kali KF. KF sendiri adalah tetapan titik beku molal air. Oke, ini untuk zat non elektrolit, karena tadi sama, ternyata elektrolit juga berbeda. Nah, kalau zat elektrolit tinggal ditambahkan I di belakangnya. Delta TF sama dengan M kali KF kali I. Nah, sehingga nantinya kalian akan memperoleh berapa sih penurunan titik beku yang terjadi. Di situ bisa untuk memprediksi titik beku yang sebenarnya ketika sudah ditambahkan suatu zat terlarut. Jadi begitulah pembahasan kita tentang dua sifat koligatif, yaitu kenaikan titik didih sama penurunan titik beku. Gimana? Sudah terjawab belum rasa penasarannya tentang masalah yang sudah saya berikan tadi? Nah, kalau memang masih penasaran, kalian bisa dong komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe biar follower kita tambah banyak nih. Nah, kalau misalkan tetap masih bingung, boleh kok join bareng kita di Athena Study Center ini loh ya. Nah, untuk dua sifat yang lainnya kita akan bahas di next video ya. Ada yang lebih unik lagi loh untuk dua pembahasan selanjutnya. Kira-kira apa? Yuk simak di video berikutnya.